Pantas DPR nangis, RUU ini bisa cegah korupsi besar-besaran. Namun sebelum lanjut, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya. Kalau sudah kami ucapkan terima kasih. Belakangan aksi Mahfud pada rapat Komisi 3 DPR pekan lalu yang membahas transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, Kemenkeu, menjadi sorotan. Dalam rapat ini debat panas memang terjadi. Semua sepakat untuk menyaksikan bagaimana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, sekaligus Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU, Mahfud MD menghadapi Komisi 3 untuk mengungkap lebih dalam terkait transaksi janggal bernilai fantastis itu. Rapat tersebut seolah menggambarkan Mahfud MD menghadapi siapa saja yang ada di Komisi 3 DPR. Bukan tanpa alasan, Mahfud meladeni seluruh cecaran anggota Komisi 3 yang penasaran soal laporan transaksi mencurigakan itu. Maka sudah pasti, jalannya rapat berlangsung dengan tensi tinggi. Debat panas antara Mahfud dan anggota Dewan pun tak terhindarkan. Debat panas memang diprediksi sejak Mahfud menantang 3 anggota Komisi 2 DPR, Arsul Sani, Arteria Dahlan, dan Beni Kaharman. Mahfud menantang ketiganya untuk hadir dalam rapat itu tanpa mencari-cari alasan. Baru mulai rapat Mahfud mencecar 3 anggota Dewan yang ditantangnya, yakni Beni Kaharman, Arsul Sani, dan Arteria Dahlan. Awalnya, Mahfud mencecar Arsul lantaran menilai dirinya tak berwenang mengumumkan praktik TPPU. Mahfud lantas menyindir Arsul yang pernah membicarakan kewenangannya untuk mengumumkan TPPU. Ucapan Arsul itu merujuk pasal 4 Perpres nomor 6 tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Singkat cerita, ujung dari debat panas ini saling bersalaman setelah rapat dinyatakan ditutup. Di sisi lain, sebelum rapat ditutup ada yang menarik untuk kita ulas kembali. Untuk menindaklanjuti transaksi janggal di Kemenkeu senilai Rp349 triliun itu tak lepas dari persetujuan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset Tindak Pidana serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Ia bahkan menyampaikan langsung permohonan itu kepada Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Urianto alias Bambang Pacul. Maraknya praktik politik uang kini menjadi kekhawatiran tersendiri di lingkungan anggota legislatif terlebih jelang pemilu mendatang. Dengan adanya transaksi janggal di Kemenkeu maka dijadikan batu loncatan untuk mengusulkan kepada DPR supaya 2 RUU itu disahkan dan diiringi pula dengan bukti-bukti lain. Susahnya mencari bukti-bukti konkret terhadap tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang harus diungkap terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Modus-modus saat ini tengah marak berkembang. Misalnya dengan menukar koper berisi kertas dengan koper berisi uang tunai yang biasa terjadi di kabin-kabin pesawat di luar negeri, misalnya di Singapura. Ketika diperiksa saat datang ke tanah air, uang itu menjadi legal karena disadurkan dengan alasan hasil judi di Singapura yang memang legal. Maka dari itu, tindakan kejahatan seperti ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Itulah sebabnya Mahfud kekeh untuk mengupayakan Undang-Undang Perampasan Aset dan Pembatasan Belanja Uang Tunai.